berjumpa lagi dengan Suster Lucia dalam bermain sains kita hari ini. Bagaimana kabar anak suster hari ini? Sehat? Suster Lucia berharap semua anak suster sehat. Suster Lucia juga sehat. Mudah-mudahan mamanya, papanya, opungnya, adiknya, kakaknya, abangnya semuanya sehat. Oke, hari ini kita akan bermain sains anak suster. Tetapi sebelum kita bermain sains, ayo lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa dulu ya sebelum bermain. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak suster, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita akan bermain sains. Sains yang pertama adalah anak suster, di sini Suster Lucia memiliki alat dan bahan. 3 buah gelas yang seperti ini anak suster. Beda ya anak suster, bentuk gelasnya seperti ini, ada 3 buah. Kemudian Suster Lucia memiliki ada air biasa anak suster, air biasa. Kemudian Suster Lucia isi ketiga gelas tersebut dengan tinggi air yang berbeda. Suster Lucia isi ya. Nah, coba perhatikan anak suster. Gelas yang pertama lebih sedikit, semakin banyak dan semakin banyak. Kita mau buat sains apa ya dengan menggunakan alat dan bahan ini anak suster? Nah, coba anak suster lihat, Suster Lucia celupkan jarinya ke dalam air. Setelah dicelupkan, Suster Lucia buat seperti ini anak suster. Coba dengar anak suster. Oh, ada suara musiknya anak suster. Coba bandingkan ya. Suster buat lagi di sini. Coba anak suster bandingkan suaranya. Kemudian suster buat satu lagi. Coba anak suster dengar. Mana suara paling kuat tadi ya? Lihat ya anak suster. Ini yang pertama. Yang kedua. Dan yang terakhir. Nah, menurut anak suster, suara yang mana yang paling kuat? Yaitu suara dari gelas yang memiliki air lebih sedikit. Ya kan anak suster? Lihat. Oh. Ya. Sedangkan yang ini satu lagi. Nah, oke. Nanti coba anak suster praktekkan di rumah bersama mama dan papanya. Jadi bukan suaranya itu anak suster bukan dari mana air yang paling banyak, tidak, tapi di mana air yang paling sedikit itu yang paling kuat suaranya. Oke? Nanti coba anak suster praktekkan ya, gampang kan? Bermain musik menggunakan gelas dan air. Sains yang kedua adalah sebagai berikut. Suster Lucia memiliki ada 2 buah gelas juga anak suster. Tadi 3, sekarang 2 buah gelas. Kemudian Suster Lucia isi dengan air. Kita mau melihat
terapung, dan tenggelam, anak suster. Ya. Oh, ini airnya terlalu banyak ya. Coba suster lihat. Kemudian suster Lucia di sini memiliki ada telur anak suster, 2 buah telur yang belum dimasak ya. Suster Lucia masukkan. Ke gelas pertama dan ke gelas yang kedua. Coba anak suster lihat di mana ya posisi telurnya. Di bawah anak suster. Oke, sekarang suster Lucia ambil satu. Dan mengambil ini garam anak suster. Suster Lucia ambil, suster masukkan ke gelas yang ini. Kemudian suster Lucia aduk ya. Nah, anak suster, setelah kita aduk, setelah garamnya itu menyatu dengan airnya, kita masukkan telurnya tadi anak suster. Coba perhatikan apa yang terjadi ya. Oh, lihat anak suster. Wah, tadi sebelum ada kita masukkan garam, telurnya di bawah tadi anak suster, tapi ini di atas. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena anak suster, air yang mengandung garam itu massa jenisnya lebih besar daripada yang lain. Jadi kalau massa jenisnya lebih besar, semua benda yang lainnya itu di atas. Karena yang lainnya itu lebih rendah massa jenisnya, jadi dia yang paling bawah. Nah, bagaimana kalau seandainya suster Lucia keluarkan ini, dan suster coba masukkan yang satu lagi ya. Juga anak suster, bagaimana kalau yang satu ini suster Lucia masukkan di tempat yang air biasa tadi? Jadi bukan tergantung telurnya anak suster, tetapi tergantung dari air yang ada di dalam gelasnya. Oke anak suster, apa yang terjadi? Ini tadi air garam, ini air biasa ya anak suster. Jika suster Lucia masukkan pewarna makanan warna biru ya anak suster, lihat pewarna makanan ini kan cair. Massa jenisnya itu sama dengan air biasa anak suster. Jadi apa yang terjadi kalau suster Lucia masukkan? Lihat ya, ini air biasa. Coba perhatikan. Karena massa jenisnya sama, dia akan larut seperti itu anak suster. Secara perlahan dia akan larut. Nah, bagaimana dengan ini? Lihat anak suster. Lihat. Tadi pewarna makanannya jatuh ke airnya, ke bawah. Tetapi secara perlahan dia juga akan naik anak suster. Tidak seperti air biasa. Lihat anak suster. Anak suster sudah lihat bukan? Oh begitu. Ternyata dia tertahan anak suster. Ini mungkin kenapa pewarna makanannya dia agak turun ke bawah, karena tidak terlalu jauh perbedaan massa jenisnya antara pewarna makanan dengan air garamnya. Jika air garamnya semakin pekat atau semakin banyak kandungan garamnya, maka tidak akan tercampur pewarna makanannya yang sedikit ini anak suster. Lihat, nampak perbedaannya kan anak suster? Berbeda ya. Jadi tidak hanya telur ini tadi anak suster, tetapi pewarna makanan juga kita masukkan, semuanya diangkat ke atas oleh air garamnya. Jadi air garamnya semua di bawah. Oke, hebat kan anak suster? Jadi ingat, air garam di laut anak suster, di laut itu, lautnya kan asin. Anak suster pernah ke laut? Pernah pasti ya. Air laut itu asin, sehingga ketika kita berenang di air laut, itu akan lebih mudah daripada air tawar. Karena air laut itu mengandung garam. Jadi kita saat berenang sama dengan telur ini tadi, benda ini tadi anak suster, sama. Jadi kita akan diangkat ke atas.
dan lebih mudah berenang. Oke? Nanti boleh dipraktekkan, ajak mama papanya jalan-jalan ke laut atau ke pantai. Tetapi sekarang jangan dulu ya anak suster, masih ada corona. Nah, sains berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, sains ini anak suster, kita mau melihat beberapa warna dengan air, tetapi ketika suster tuangkan air seperti ini, lihat anak suster. Suster tuangkan, suster isi ya dengan air biasa. Ketika suster masukkan pewarna makanan, tadi ingat warna dasarnya warna seperti ini ya, lihat anak suster. Suster Lucia teteskan warna biru di satu tempat dan warna hijau di satu tempat. Oh, oke. Nah, kemudian suster Lucia aduk. Oke. Oh, airnya sudah berubah menjadi warna biru, warna hijau. Oh iya, suster Lucia mau mengembalikan ke warna yang semula. Caranya, suster Lucia memiliki satu bahan lagi, yaitu pemutih pakaian. Dan itu nanti yang mengambil mamanya ya. Suster Lucia ambil pemutihnya di sini anak suster, lihat. Nah, pemutihnya ini suster Lucia tuangkan ke warnanya, lihat. Oke, coba perhatikan anak suster. Lihat, secara perlahan birunya tadi hilang, ya kan anak suster? Hilang. Nah, hijau juga akan seperti itu. Lihat, birunya tadi hilang. Oh, sudah seperti air biasa. Oh, kita bisa mengembalikannya dengan mencampurkannya dengan pemutih pakaian. Jadi lihat, sangat jauh berbeda, kembali seperti semula. Tetapi ingat anak suster, setelah kita masukkan pemutih tadi, airnya sudah ada baunya, bau pemutihnya, dan pemutih ini berbahaya anak suster. Jadi saat menggunakannya ini pun nanti disuruh atau didampingi oleh mama dan papanya ya. Ini pemutihnya anak suster biasanya digunakan ketika baju seragam putih, seragam anak suster, seragam papanya, mamanya kerja yang warna putih kena noda, itu akan diteteskan sedikit untuk membersihkannya. Jadi sedikit saja pun diteteskan dapat membersihkannya. Jadi walaupun seperti itu anak suster berbahaya, tetapi tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya. Jadi kalau seandainya baju seragam anak suster kotor, tidak enak memakainya. Warnanya warna putih, tetapi di sini ada noda warna yang lain. Pasti tidak cantik kan anak suster? Tapi setelah dibersihkan dengan ini, dia menjadi cantik. Jadi anak suster, walaupun ini tadi berbahaya, tetapi tetap ada gunanya. Apalagi anak suster yang memang betul-betul baik, sangat baik diciptakan oleh Tuhan, sangat sempurna. Jadi dia aja bisa melakukan yang baik untuk kita. Anak suster bagaimana? Siapkah untuk melakukan hal-hal yang baik di rumahnya? Siapkah anaknya menjadi anak yang baik untuk susternya, untuk misnya, untuk mama dan untuk papanya? Oke. Jadi dia aja yang seperti ini tadi yang suster Lucia sebutkan berbahaya untuk anak-anak, untuk dimakan, diminum itu berbahaya, tidak boleh. Tetapi bisa ada sesuatu yang baik. Apalagi anak suster sudah dikasih mata, dikasih tangan, rambut, kepala, semuanya diberikan baik oleh Tuhan. Jadi seharusnya berkata-kata juga anaknya baik, mendengar juga harus mendengar yang baik, melihat juga melihat yang baik, dan mengerjakan sesuatu dengan tangan itu juga harus dengan baik. Oke anak suster, jadi hari ini suster Lucia meminta kepada semua anak suster untuk menjadi anak yang baik, anak yang hebat. Oke, kita sudah selesai bermain sains. Ayo
Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, sebagai bukti dari bermain sains kita hari ini untuk menjadi anak yang baik, Suster Lucia meminta kepada semua anak suster untuk membantu mama dan papanya hari ini. Selamat bermain sains untuk semua anak suster. Jangan lupa sebagai penilaian kirim foto, video, dan video hasil dan proses kepada Suster Lucia. Terima kasih, goodbye, sampai jumpa minggu depan.